Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk seluruh umat manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, janganlah kita saling berdebat, tetapi marilah kita saling berdiskusi agar kita bisa memahami dan mengenal siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang benar. Dan buat sahabat para pencari kebenaran, silahkan ikuti cuplikan video ini hingga selesai dan jangan di-skip. Semoga bermanfaat agar kita semua bisa mengenal Allah yang benar. Silahkan menikmati. Bukan, ya, Ahmed. Ini bacanya bukan Ehmed, tapi Emet. Tahu nggak kenapa kok Nandar plesetin kata ini menjadi Ahmed? Supaya bisa dia kaitkan dengan nabinya dia. Kan serempet-serempet nih, Ahmed. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Nandar lagi. Debatnya antara Nandar dengan Pak Luga. Nah, debat ini berbicara mengenai klaimnya Nandar lagi nih. Nandar ngeklaim kalau Yohanes 14 ayat 6 mengenai kata emet itu adalah nubuatan untuk nabinya. Memang dia ini pinter klaim ya guys. Ada beberapa klaim lagi yang nanti saya akan bahas. Kayaknya seru kalau bahas Nandar, karena Nandar ini suka pakai bahasa Ibrani yang sebenarnya dia nggak ngerti. Ya, tapi kelebihan dia satu, nggak ngerti, ngawur, tapi nggak punya malu. Nah, ini yang dia punya kelebihan nih guys. Nah, kali ini kita akan bahas langsung aja mengenai klaimnya dan juga beberapa bahasa Ibrani yang saya akan luruskan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan fokus ke bahasa Ibrani guys, untuk pengetahuan kita semuanya dan tentunya untuk iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Mari kita langsung nonton videonya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di opening statement, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amen atau Ahmed atau Emunah, ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Katanya satu-satunya manusia mempunyai gelar Al-Amin, Emet, itu ya nabinya Mas Nandar. Jadi konteksnya ini, Nandar ingin klaim bahwa kata Emet tadi yang katanya Ahmed itu adalah nubuatan tentang nabinya. Pokoknya semua yang ada dalam Alkitab mengenai kata Emet itu adalah mengenai nabinya. Ya, kita akan bahas ya selanjutnya ya ke dalam konteks ini. Mari kita lanjut. Ingat, Yeshua HaMasyiah tidak pernah mendapatkan gelar Al-Amin. Apalagi kalau kita melihat ini ya, pengertian. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu memiliki pengertian, memiliki definisi yang mirip-mirip, bahkan sama. Amen, benar, terpercaya. Al-Amin di dalam bahasa Arab bagaimana? Sama bukan? Ya, Ahmed. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Sama bukan? Ya, Ahmed. Ahmed katanya. Guys, kalau kalian bisa bahasa Ibrani dan bisa baca bahasa Ibrani, ini tidak dibaca Ahmed, bacanya tuh Emet. Ini bacanya bukan Ahmed, tapi Emet. Tahu nggak kenapa kok Nandar plesetin kata ini menjadi Ahmed? Supaya bisa dia kaitkan dengan nabinya dia. Kan rempet-rempet nih, Ahmed. Padahal ini Emet guys, bukan Ahmed. Gak nyambung banget apa yang dikatakan Nandar. Saya pikir semenjak debat sama saya, Mas Nandar belajar bahasa Ibrani. Ya mungkin belajar bahasa Ibrani ya, tapi sampai sekarang ternyata baca pun salah-salah terus gitu. Emet dibaca Ahmed supaya bisa dikaitkan sama nubuatannya dia. Nah sekarang yang makin parahnya Nandar itu, dia klaim dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ ada kata Emet itu dibilang nubuatan tentang nabinya.
Padahal kita akan cek nih, ayat ini siapa yang bicara guys. Kita langsung aja nonton video dari Nandar. Sama bukan? Ya. Ahmed. Oleh karenanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Anoki haderek ve Ahmed, ve Hayyim. Aku adalah jalan bagi Ahmad, ve Hayyim dan hidup. 6. Anoki haderek ve Ahmed, ve Hayyim. Aku adalah jalan bagi Ahmad, ve Hayyim dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 yang dikutip sama Nandar tadi, katakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi yang bilang Anoki atau akulah di sini siapa? Siapa? Yesus dong. Yesus yang bilang akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu adalah gelar yang dimiliki oleh Yesus, bukan nabinya Nandar. Lah kok bisa ini Nandar ini loh ambil ayat ini untuk nubuatin nabinya? Apa nggak lucu nih mas ini? Dalam Yohanes ini pakai ya bahasa Yunaninya lege auto ho Yesus. Dikatakan Yesus ego emi he hodos kai he aletheia kai he zoe. Nah kalau kita kaitkan di sini jalan itu yaitu he hodos, kebenaran, he aletheia, dan juga hidup adalah he zoe. Dan kata yang dikaitkan kata emet itu sebenarnya kata aletheia. Kita akan cek ya. Kata aletheia itu keluar juga dalam 1 Samuel guys, dalam perjanjian lama. Dan itu memakai bahasa Ibrani emet, bukan memakai ehmet. Sekali lagi ya, bukan ehmet tapi emet, nggak ada kata he di sini. Kalau misalnya pakai he di sini, misalnya pakai he begini, nah di sini ada lubang sedikit, itu jadinya ehmet. Tapi persoalannya nih nggak ada, jadi emet. Jangan ngawur betul Nandar ini. Dan ini dikatakan emet atau artinya kebenaran tadi. Yang diklaim katanya adalah gelarnya nabinya Nandar, padahal itu gelarnya Yesus. Atau Heodos, atau yang kita kenal dalam bahasa Ibrani adalah haderek. Derek ini artinya jalan. Haderek, derek. Ha itu adalah the way, atau derek berarti jalan. Dan kalau kita lihat lagi kata hidup yang dikaitkan Nandar tadi sama gelarnya dari nabinya Nandar itu memakai kata zoe. Zoe dalam bahasa Ibraninya atau Chaim, Chaim, life. Ini gelarnya Yesus 3 ini, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Ini gelarnya Yesus guys. Dan ini diplesetkan menjadi kata emet sama Nandar. Dan emet yang saya bilang tadi atau yang disebut sebagai kebenaran ini diplesetin sama Nandar menjadi ehmet. Nah kalau dalam hal ini cobalah suruh Nandar buktikan, suruh baca. Teman-teman harusnya ini Pak Luga ini tanya, Dar itu yang kamu tulis itu bacanya apa? Kalau Nandar bilang ehmet, ya tinggal bilang aja yang mana kata he, gitu loh. Itu kalau debat sama saya kejar itu ke bahasa Ibraninya. Karena itu jelas-jelas salah fatal di situ. Mengaitkan kata ehmet dengan emet itu kesalahan yang fatal. Selain itu nih guys, selain itu penerjemahannya Nandar dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas keliru. Dia pakai bahasa Ibrani, dihafal dia, lalu dia terjemahkan sesuka hatinya sendiri dan keliru lagi. Kita akan cek bagian mana yang keliru. 6. Anoki haderek ve Ahmed, ve Hayyim. Aku adalah jalan bagi Ahmad, ve Hayyim dan hidup. Hayyim. Aku adalah jalan bagi Ahmad, ve Hayyim dan hidup. Nah, dia plesetin terjemahannya Yohanes 14 ayat 6 itu menjadi akulah jalan bagi Ahmad. Kita dengar sekali lagi. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Akulah jalan bagi Ahmad. Kenapa kok ini bisa diklaim? Karena dia pleset ini. Katanya akulah jalan bagi Ahmad. Padahal kalau kita cek bahasa Yunani dan Ibraninya tidak ada kata bagi guys. Bagi Ahmad. Nggak ada itu. Itu jelas klaimnya Nandar ini. Kita langsung cek aja ya. Arti yang disebut Nandar itu jelas ngawur total 1000% guys. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sini lege auto Yesus ego emi he hodos. Yang saya sudah kaitkan yang kuning ini jelas dengan haderek yang artinya the way atau jalan. Kata he ini jelas bermakna he atau di sini
ha itu de. Oke ya, jelas ya. Dan kai he aletheia ini jelas pakai waha emet. Ini wow. Wow itu dan. Ha itu yang saya sudah jelaskan de. Ini dan. De. Emet. Emet. WH emet, bukan ehmet. Kebalik bacanya Nandar. Kalau A-nya ini di depan, H-nya ini di belakangnya ini ditukar, nah baru ehmet. Persoalannya ini H. H ini artinya de, yang artinya kebenaran. De emet. Dan jelas ini keliru. Kalau diartikan jalan kebenaran bagi Ahmed. Akulah jalan bagi Ahmed. Jelas keliru kalau diterjemahkan menjadi akulah jalan bagi Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Akulah jalan bagi Ahmad. Jelas keliru dong. Ini kalau diartikan ya. Anoki atau aku siapa di sini? Aku di sini adalah Yesus. Anoki itu adalah Yesus. Anoki haderek jalan, WH emet dan kebenaran, WH kayim dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan bagi Ahmad. Jelas ngawur nih. Apalagi Ahmad itu yang diklaim sama Nandar sebagai nabinya. Karena kalau kita kaitkan sebenarnya dengan karakter di dalam bahasa Yunani udah keliru. Jadi dalam bahasa Yunani itu memiliki jenis kelamin. Jadi satu kata itu biasanya ada maskulin untuk laki-laki, feminim untuk perempuan, neuter untuk yang netral. Nah, di sini sebenarnya kata emet sendiri itu memiliki jenis kelamin feminim. Kalau Nandar tahu. Aletheia itu adalah kata benda yang merupakan feminim, single, feminim. Nah, kalau ini dikaitkan dengan nabinya Mas Nandar yang diklaim tadi Ahmed, apakah nabinya Mas Nandar feminim? Kan tentunya enggak. Harusnya di sini maskulin gitu loh. Nah, ini kok bisa disandangkan kepada Yesus? Iya, karena kebenaran di dalam bahasa Yunani itu memiliki jenis kelamin feminim yang dikaitkan dengan Yesus. Yang dikaitkan dengan Yesus yang adalah maskulin. Jadi ini adalah kata atau gelar yang dimiliki oleh Yesus. Sampai di sini kita bisa simpulkan. Yang pertama bahwa Nandar itu hanya bisa menghafal Ibrani, nggak ngerti sama sekali artinya atau bacanya. Yang kedua, kata emet itu bukan kata Ahmed yang bisa diplesetin sama Nandar jadi nabinya. Yang ketiga, gelar emet atau kebenaran itu dimiliki hanya oleh Yesus saja atau aletheia. Karena kebenaran aletheia hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Karena kebenaran yang dimiliki manusia adalah dikaiosune. Kalau Mas Nandar pakai kata aletheia untuk nabinya, berarti nabinya adalah Tuhan. Apakah mau untuk teman-teman seimannya Nandar? Kan jelas enggak. Karena nabinya Nandar bukan Tuhan, kan gitu. Selanjutnya, terjemahannya jelas bukan bagi Ahmed, tapi dan kebenaran. Oke ya. Sampai di sini sebenarnya saya rindu sekali berdoa pada Tuhan supaya Nandar ini bertobatlah dari kelakuannya yang suka comot-comot Alkitab, dari tindakannya yang suka ngawur-ngawur menerjemahkan Alkitab yang padahal dia nggak ngerti. Tapi saya kasihan juga untuk mereka yang dengar dan percaya sama Nandar ini, karena Anda sudah disesatkan sedemikian jauh dengan mencomot-comot ayat Alkitab sesukanya. Terima kasih buat sahabat yang telah memberi penjelasan yang cukup jelas sehingga kita bisa memahami dengan baik dan benar. Tetap sabar dan ingat selalu teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus buat murid-muridnya atau pengikutnya, yaitu untuk memberikan pengampunan karena mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Untuk itulah kita dipanggil dan dipilih untuk bisa mengajar dan memberitahu mereka agar mereka bisa memahaminya. Dan buat para pemirsa atau pendengar kami, ini semua terjadi karena kita sangat sulit memahami siapa Allah yang kita sembah itu jika tanpa mata hati atau mata rohani. Untuk itu buat sahabat semuanya, saya mohon siapkan hatimu supaya sahabat semua bisa memahami, mengerti akan firman Tuhan dan bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang benar dan berdaulat itu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena Dia adalah Tuhan dari semua orang, dan semua orang beriman pasti mengakui itu. Sahabat yang terkasih, memang sangat sedikit orang yang bisa memahami Tuhan dalam iman Kristen. Karena itu, di sini saya akan membantu sahabat untuk bisa memahaminya. Dalam iman Kristen ada yang disebut Allah Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Sehingga banyak orang mengartikan bahwa itu adalah 3 Allah atau 3 pribadi. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang benar, Tuhan itu hanya ada satu. Tuhan itu Esa. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, yaitu firman atau suara Allah dan roh Allah yang telah dibentuk menjadi manusia. Itu tertulis di dalam kitab Markus 12 ayat 29 dan di kitab Taurat Ulangan 6 ayat 4. Jadi Allah kita itu adalah Esa, satu. Jadi yang dimaksud dengan anak di sini bukan karena Allah itu mempunyai istri lalu istrinya melahirkan, bukan. Tetapi anak yang dimaksud dari sini adalah sama seperti anak Medan. Anak Medan dikatakan karena dia berasal dari Medan. Atau putra Bali. Nah, karena dia berasal dari Bali. Putra Bali. Bukan karena Medan menikah, lalu punya istri, lalu melahirkan. Bukan pula karena Bali menikah, punya istri, lalu melahirkan. Tidak seperti itu, sahabat. Jadi, arti anak di sini adalah berasal dari Allah. Anak Allah berasal dari Allah karena Dia adalah roh dan suara Allah atau firman Allah yang telah dibentuk menjadi manusia. Kenapa harus dibentuk jadi manusia? Untuk menyatakan wajahnya kepada dunia, untuk menyatakan namanya kepada dunia, agar umat ciptaannya bisa mengenalnya. Dan pada saat penciptaan bisa kita lihat dalam kitab Kejadian, yaitu dalam kitab Taurat, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi benar, sesuai ya. Karena memang rupa Allah itu seperti manusia. Dan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi untuk itulah Dia menyatakan wajahnya dan menyatakan namanya melalui rohnya dan melalui firman atau suaranya, yaitu Yesus. Jadi namanya Allah kita itu adalah Yesus. Itu bisa sahabat lihat nanti di dalam channel kami ini. Bisa sahabat selidiki, itu sudah lengkap saya bikin. Bisa sahabat telusuri agar sahabat bisa lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang benar dan adil.
Jadi manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, yaitu kita punya tubuh, roh, dan punya suara. Jadi suara ini khusus untuk Allah dikatakan firman. Kalau untuk manusia tidak dikatakan firman, ini hanya digunakan untuk Allah saja, firman atau suara. Jadi sama seperti kita, suara kita dan roh kita dengan tubuh kita adalah satu. Itu adalah kita sendiri. Demikian juga dengan Allah. Suaranya, rohnya, dan tubuhnya adalah satu. Kenapa Allah punya tubuh? Bukankah Allah itu roh, tidak kelihatan? Ya, pada awalnya memang Allah itu adalah roh. Tetapi setelah dia menjelma jadi manusia untuk menyatakan nama dan wajahnya ke dalam dunia, dia dibentuk menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Itulah Yesus. Dan nama Yesus itu adalah dari surga, bukan dari dunia. Karena dia bukan dari dunia, tetapi dia dari surga. Karena Allah tempatnya adalah di surga. Tetapi ia rela datang ke dunia, menjelma jadi manusia untuk menjadi penyelamat dan penebus manusia berdosa. Manusia berdosa ya sahabat, bukan hanya suku tertentu atau agama tertentu, tetapi untuk semua orang yang merasa berdosa. Dia memanggilnya supaya dibersihkan dari segala dosa, supaya diselamatkan, supaya tidak mati di dalam api neraka. Jadi bila sahabat merasa orang berdosa, sahabat juga termasuk dipanggil oleh Yesus untuk datang padanya, supaya dibersihkan kita dari segala dosa, supaya kita bisa selamat. Karena kalau kita berdosa, kita tidak bisa masuk surga. Kita akan masuk neraka, dihukum. Karena surga bukan tempat orang berdosa. Jadi, buat sahabat-sahabat semua yang masih bingung, di sini saya bagikan ayatnya juga dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh murid Yesus Yohanes. Di sini Yesus menemui Yohanes setelah ia menyelesaikan tugasnya di bumi. Setelah ia bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia kembali datang menjumpai Yohanes dan untuk menyuruh Yohanes menuliskan apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi dalam kitab Wahyu ini Yohanes menuliskan hal-hal yang akan terjadi pada saat Yesus memberikannya kepada dia, memerintahkannya. Inilah suatu bukti bahwa Yesus itu benar-benar Allah, karena dia berkata di sini, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Yang awal dan yang akhir ini adalah Alfa Omega. Itu adalah Allah yang disembah oleh semua orang yang beriman. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini saya kutip dari kitab Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dan bisa juga kita akuratkan dengan Wahyu 1 ayat 8. Di sana juga dia berkata, "Aku adalah Alfa Omega." Jadi apa dasar bukti bahwa dia benar-benar Allah? Karena dia bilang tadi, "Aku telah mati." Nah, yang kita tahu mati yang diakui Tuhan hanya Yesus. Dan hanya Yesus juga yang bisa jadi juru selamat sesuai dengan kitab Taurat. Tidak boleh yang lain, harus Allah, ya. Jadi juru selamat itu hanya Allah itu sendiri, tidak ada yang lain. Jadi akurat bahwa Yesus itu Allah karena dia adalah juru selamat yang diimani oleh umat Kristen, yang artinya pengikut Yesus. Dan di sini dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dimaksud di sini Allah, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi kalau kita tidak percaya bahwa dia Allah, kita akan mati dalam dosa kita. Artinya,
Kita tidak cukup hanya bisa percaya Dia sebagai juru selamat saja, tetapi kita harus percaya juga bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, mungkin untuk pada awalnya kita bisa saja hanya percaya Dia sebagai juru selamat, supaya kita diselamatkan dulu, supaya kita mendapat urapan kuasa rohnya yang kudus untuk bisa memahami keallahannya. Tetapi untuk selanjutnya, bila kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan dikaruniakan pemahaman bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Dan ini bisa juga kita selidiki di dalam kitab Yohanes 14 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Di sana Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah itu sendiri. Dia bikin sebagai kiasan untuk Dia karena Dia telah menjelma sebagai manusia. Dan Dia juga mengatakan di sana untuk menjawab pertanyaan dari salah satu muridnya, yaitu Filipus. Karena Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, katanya. Lalu Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun kamu tidak melihat aku. Kamu tidak mengenal aku. Barang siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Artinya, kalau melihat Dia melihat Bapa, Bapa tadi di sini artinya Allah. Kalau melihat Dia melihat Allah, mengenal Dia mengenal Allah, artinya bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Mana mungkin ada nabi yang berani bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Karena memang mereka bukan Allah. Tapi Yesus berani mengatakan seperti itu karena Dia memang benar-benar Allah itu yang telah menjelma jadi manusia. Jadi sangat jelas ya sahabat. Dan dengan pengakuan Yesus itu sendiri bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Jadi jangan lagi kita meragukannya, supaya kita jangan lagi saling berdebat. Inilah yang selama ini sering kita perdebatkan, karena ada yang mengaku dia hanya sebagai nabi, sebagai manusia, dan sementara Kristen mengakuinya sebagai Allah sekaligus juga sebagai manusia, karena Dia adalah Allah yang telah menjelma jadi manusia. Sampai di sini dulu ya sahabat, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus info-info kami selanjutnya agar sahabat bisa semakin mengenal siapa Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.